Sosial media sekarang sudah menjadi suatu hal yang wajib bagi setiap orang. Ibarat kata, sosial media itu sekarang sudah menjadi jantung bagi orang-orang yang menggunakan gadget di era sekarang ini, khususnya smartphone. Tapi justru kalau kita pikir-pikir, kadang sosmed itu malah bisa jadi bumerang buat kita beraktivitas hingga menambatasi pola pikir kita. Well, karena tersebut, gue persembahkan video dokumenter sosial media mengontrol diri kita. Kita nggak usah namanya ngomongin statistik berapa banyak pertumbuhan penggunaan sosmed di Indonesia dari tahun ke tahun. Karena tanpa kita baca grafiknya pun kita sudah mengetahui fakta tersebut dan itu sudah menjadi rahasia umum juga. Dari anak kecil hingga orang dewasa, hampir semuanya sudah menggunakan sosial media untuk kesehariannya. Sosmed itu sekarang sudah bisa diakses di hampir semua gadget yang ada di dunia ini. Entah itu smartphone, tablet, laptop, PC, bahkan hingga sekedar smartwatch. Dan gue yakin banget sih satu orang itu bisa menggunakan lebih dari satu aplikasi sosial media. Entah itu Facebook, TikTok, IG, Twitter, dan masih banyak lagi, apapun itulah. Namun yang jadi concern gue di era pandemi seperti sekarang ini, di mana orang-orang banyak melakukan aktivitasnya di dalam rumah, entah itu kuliah online, sekolah online, atau mungkin work from home. Orang-orang itu pasti bahkan lebih banyak menggunakan waktunya untuk menghabiskan di sosial media dibandingkan waktu reguler mereka untuk bekerja di kantor ataupun mereka aktivitas seperti normal tidak pandemi. Selama pandemi itu kamu waktu kamu dalam menggunakan sosial media itu ya, waktu kamu untuk menggunakan aplikasi-aplikasi yang kamu pakai, sosial media terutama, itu apakah semakin bertambah atau justru semakin berkurang karena kamu punya banyak waktu untuk diri kamu sendiri? Semakin bertambah sih. Semakin bertambahnya karena? Ya, PPKM-nya kalau biasanya kita ada kegiatan di luar, sekarang lebih banyak di rumah. Kalau misalnya lakuin aktivitas yang kita lakuin kan, ada jenuh juga, ujung-ujungnya kita pasti buka sosial media buat ngeliat keadaan gitu. Ya jelas sih makin bertambah, soalnya kan kayak di rumah aja nggak ada kerjaan ngapain gitu selain buka sosial media, jadi kayak tiap hari kayak gitu terus buka sosial media gitu. Oke, berarti itu hampir tiap hari itu menggunakan sosial media ya berarti ya? Ya. Oke. Kalau dari aku sih ya, jujur pasti bakal bertambah sih, pasti bertambah soalnya karena gak ada kerjaan lain, jadi ya udah pasti pegang gawai terus, pegang HP gitu. Karena waktunya bertambah nih, ini mah cuma sekitar kira-kira aja nih. Dalam sehari itu berapa jam menghabiskan waktu di sosial media? Bisa, kadang kalau misalkan emang lagi kayak nggak ada kerjaan banget, dari bangun tidur sampai mau tidur juga kayak gitu. Berarti sehari itu sekitar 5-6 sih. 5-6 jam menggunakan sosial itu media, tuh, tapi banyaknya tuh di malam. Kalau gue pribadi jujur sebenarnya jadi semakin banyak sih, karena di satu sisi kegiatan gue kan kuliah juga nih. Nah, kuliah kan masih online tuh. Gue juga kadang sekali-sekali masih kecolongan gitu buat buka Instagram, buka YouTube kayak gitu, pasti makin sering sih selama pandemi ini. namun tanpa disadari, jika kita banyak menghabiskan waktu di sosial media itu bisa menjadi hal yang terlalu gila, Pak. Bisa merusak pemikiran orang, bisa membatasi pemikiran orang, bisa merusak pemikiran dan landasan pikir orang, dan pikirannya itu bisa kemana-mana. Bayangin aja nih, contoh yang paling sederhana yang terjadi di kehidupan kita, yaitu adalah jika teman kita atau kerabat kita sudah mencapai pencapaian yang lebih baik dari kita, pemikiran kita itu pasti liar, pemikiran itu pasti kemana-mana, entah pemikirannya itu melenceng atau pemikirannya itu mau dilebih-lebihin. Nah, muncul di situ yang namanya overthinking. Nah, yang menurut gue bisa jadi bahaya adalah jika kita melakukan hal tersebut terus-menerus, hingga akhirnya kalau kita bangun tidur, kita langsung ambil HP, ujung-ujungnya bukan ngeliatin apa, malah buka sosmed, buka Instagram, scrolling lagi, baru bangun tidur udah scrolling. Well, menurut gua itu sudah dicapai di titik dimana kalian itu sudah dikontrol oleh sosial media kalian sendiri. Aejong sendiri setuju atau tidak, atau jawab aja iya atau tidak, bahwa sebenarnya Aejong sendiri selama menggunakan sosial media itu pernah ada di fase Aejong itu terkontrol oleh sosial media yang A punya, bukan A yang mengkontrol sosial media A. Udah pasti pernah di fase itu mah. Semua orang juga sedang di fase itu kayaknya. Ada nggak hal-hal krusial yang lu cari di situ? Apakah pengen hiburannya doang, ataukah pengen tahu kehidupan mereka segala macam? Terserah. Apa?
Ada nggak? Kalau gue kayak gitu cuman buat jadi hiburan doang sih. Soalnya kan kita di rumah penat gitu ya. Waktunya ngelihat nge-analisis tren gitu. Oh, berarti memang benar-benar untuk terlihat traffic segala macam itu di sosial media juga berarti ya? Ya, Hal tersebut tak bisa dimungkiri juga bahwa medsos itu bisa menjadi suatu sumber informasi, sumber hiburan yang sangat luas banget, bos. Namun jika kita mengkonsumsi sosmed sampai scrolling kebanyakan, terutama ngelihat hype-hype yang terjadi, ngelihat berita yang terjadi yang sebenarnya berita tersebut gak terlalu penting-penting banget sih buat kita, dan malah justru hal tersebut bisa menjadi kecanduan. Well, selamat, kalian termasuk orang yang FOMO alias fear of missing out, dimana kalian takut tidak up to date, takut ketinggalan, dan kalian takut kalau kalian itu tidak bisa mengikuti berita terkini atau hype-hype yang lagi kekinian ataupun terbaru. Pernah nggak lu akhirnya setelah melakukan detox sosial media itu, bahwa diri lu tuh ternyata ngerasa banyak sekali hal-hal yang memang ketinggalan, alias lu tuh mengalami namanya fear of missing out? Pernah nggak? Jawab aja singkat, pernah atau enggak gitu. Pernah ya? Pernah banget sih. Kayaknya semua orang yang pakai sosmed kayaknya ya pernah sih. Pernah ya? Dan yang paling menariknya adalah sebagian besar penderita FOMO itu berasal dari orang yang sosial media edik, bos. Sosial media itu justru malah mengkontrol diri kita, bukannya kita yang mengkontrol sosial media. Setuju nggak dengan pernyataan itu? Iya. Setuju banget. Setuju banget. Berarti lu pernah ada di fase seperti itu ya? Gua pernah. Oke. Sampai susah tidur, saking overthinkingnya gue harus ngapain lagi di hidup gue. Pernah ada di fase. Emang kadang-kadang fase yang bisa dibilang kalau udah overthinking tahap pertama tuh adalah susah tidur sih. Karena gue juga pernah ngerasain. Orang-orang yang menderita FOMO ini kebanyakan karena mereka itu terlalu berlebihan dalam scrolling sosmed sampai seharian lupa waktu dibandingkan mereka melakukan aktivitas yang lebih berfaedah di rumah. Ujung-ujungnya hal tersebut bahkan bisa membuat kita overthinking berlebihan, membuat depresi, cemas, dan malah jatuh kepada social media anxiety disorder yang digolongkan menjadi jenis gangguan mental baru, di mana penderitanya akan selalu membanding-bandingkan dirinya dengan orang-orang dilihatnya di sosial media hingga mengakibatkan perasaan cemburu, tidak berkompetensi, dan merasa dirinya itu selalu paling terbelakang dan ujung-ujungnya menyalahkan diri sendiri. Gak usah ngelak deh, sekarang di sosmed itu isinya apa sih? Selain ajang untuk pamer, ajang untuk menyampaikan keluhan, ajang untuk ngatain orang, apalagi coba kebanyakan di sosmed isinya kayak gitu. Justru hal tersebut akan membuat diri kita itu menjadi lebih toksik malah. Tatkala karena hal tersebut, kita justru malah membandingkan pencapaian kita dengan teman kita. Membandingkan kehidupan kita yang tidak lebih baik dari pencapaian teman terdekat kita. Membandingkan nasib kita dengan timeline kita dengan orang lain dan justru malah berdampak negatif dan menjadi toksik kepada diri kita. Malah ujung-ujungnya, kalian secara tidak sadar membuat status di sosmed dan dibaca oleh teman terdekat kalian sendiri. Kalau udah kayak gitu malu gak sih? Gue malu banget men kalau udah kayak gitu, sumpah dah. Dan apakah kalau misalnya kita sudah mencapai ke tahap FOMO, anxiety disorder, dan hal yang tadi gue sebutkan, itu bisa hilang atau setidaknya bisa dikurangi? Jawabannya adalah bisa, bos, yaitu dengan cara detox sosial media. Sosial media itu sekarang lebih banyak negatifnya sih kalau menurut aku. Sempat juga sih aku diri dari Instagram berapa bulan ya, sebulan lebih, karena ya satu emang fokus buat skripsi, terus dua emang daripada aku terus-terusan mikir yang aneh-aneh gitu kan, jadi ya udah aku menarik diri dulu deh. Oke, berarti secara nggak langsung itu karena dampak buruk yang sudah kamu sadari, akhirnya kamu pernah mengalami untuk detox sosial media berarti ya, untuk tidak menggunakan sosial media selama, kalau boleh tahu berapa lama tuh? Sebulan setengah. Sebulan setengah itu lama loh, itu. Pernah nggak berpikiran kamu untuk detox sosial media, kayak bener-bener jauh gitu dari sosial media, kayak mungkin seminggu atau 2 minggu, 3 minggu, sebulan mungkin? Waktu itu sempat pernah sih nggak main sosmed sebulan. Ya itu benar-benar aku deaktif akun sampai hapusin. Maksudnya deaktif, terus aplikasi Instagramnya dihapus, terus Twitter juga deaktif, kayak gitu pernah. Alasannya mungkin biar pengen lebih punya banyak waktu me time mungkin ya? Dia mungkin lebih kayak mengenal diri gitu, kayak sebaiknya apa sih yang harus aku lakuin daripada harus ngelihat sosmed. Kemarin itu ketika detox, jujur aja susah. Iya, bisa dibilang susah sih enggak, cuma ketika perasaan ketika pengen buka IG itu loh.
Oh. Meskipun akunnya udah di logout nih semuanya kan, Kebayang. Twitter, Instagram semuanya di logout, tetap kebuka si Instagram tuh kepencet. Tapi kan untungnya kayak udah di logout nih semuanya, oh iya detox, jadi inget lagi gitu loh. Menurut para narasumber sendiri bahwa sebenarnya detox sosial media itu susah-susah gampang. Pasti mereka bakal coba untuk melawan betapa beratnya untuk keluar dari lingkaran fear of missing out dan anxiety yang selama ini sudah melingkari diri mereka. Tapi ya ini salah satu jalan keluar mereka kalau mereka itu pengen hidup lebih baik dan berperang untuk melawan rasa yang tadi itu, Pak. Tapi bang, detox sosial media itu susah banget loh. Gue udah coba malah justru gue semakin overthinking karena detox sosial media. Gue justru malah mikir enggak karena gue detox sosial media, bang. Ada cara lain nggak bang yang selain detox sosial media yang bisa dibilang jauh lebih ampuh daripada detox sosial media untuk melawan rasa overthinking gue, bang? Ada sebenarnya, yaitu adalah bersikap bodo amat. Ya udah, gampang. Lu bodo amat aja dengan apa yang di luar sana. Lu nggak usah peduliin apa yang bukan jadi kendali lu. Kalau kita terus mikirin dan ngurusin apa yang di luar kendali kita, justru menurut gua itu adalah hal yang membuat diri kita semakin overthinking dan malah membuat diri kita itu semakin depresi. Belajarlah untuk fokus sama diri sendiri, bersyukur dan fokus pada pencapaian diri sendiri. Biarin aja apa yang terjadi sama orang lain, apa yang terjadi di sosmed, biarin aja, nggak usah terlalu banyak dipikirin. Fokus kepada diri kita, terimalah diri kita dulu apa adanya, legowo sama diri kita. Karena pada kenyataannya, semua orang itu punya timeline sendirinya. Kita tidak bisa memaksa diri kita untuk menjadi orang lain. Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kalian semua dan mohon maaf jika banyak sekali kekurangan dalam video ini. At last, don't forget to join my cult by pressing the subscribe button. I'm Dredren as your Grandmaster of the cult. Wow. See you on your side.